Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di gua selama 309 tahun. Kisah ini menjadi pelajaran berharga pentingnya menjaga iman. Kisah 7 pemuda yang mendiami gua Ashabul Kahfi termasuk kisah menakjubkan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Kisah nyata ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi dengan anjingnya menjadi pelajaran dan hikmah pentingnya menjaga keimanan meski berada dalam cengkraman raja yang zalim. Kisah Ashabul Kahfi di dalam gua ini disebut dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya, yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain darinya, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25-26. Berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama, mereka tinggal dalam gua dalam keadaan tertidur di dalamnya selama 300 tahun. Menurut perhitungan tahun Syamsiah yang digunakan kaum Yahudi dan Nasrani, dan ditambah 9 tahun jika dihitung menurut perhitungan tahun Qamariyah atau kalender Islam yang digunakan penduduk negeri Mekah saat itu. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah SAW agar menyatakan kepada mereka yang masih berselisih tentang berapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam gua, bahwa Tuhan lebih mengetahui lamanya mereka tidur di dalam gua itu. Berikut nama 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah selama 309 tahun. Mereka adalah Makslimina, Yamlika, Martunus, Kastunus, Bairunus, Yatbunus, dan Tamlika. Sedangkan anjing yang dibawa mereka bernama Khitmir. Ketujuh pemuda beriman ini melarikan diri dari kerajaan yang memfitnah mereka, kemudian berlindung di dalam gua yang berada di suatu bukit. Sebelum masuk ke dalamnya, mereka berdoa supaya mendapat anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Rob kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. 7 pemuda tersebut bersama seekor anjingnya diselamatkan Allah dari kejaran raja yang zalim bernama Dicyanus. Gua tempat para pemuda mengungsi itu diyakini berada di kota aman Yordania. Kaum Raja Dicyanus merupakan penyembah berhala dan tagut yang selalu mengadakan penyembelihan hewan untuk diberikan pada berhala. Sang raja sendiri merupakan diktator yang menyerukan rakyatnya untuk melakukan hal tersebut. Mereka bertujuh tahu betul bahwa bersujud hanya dilakukan kepada Allah saja. Karena itu mereka meloloskan diri dari kaumnya. Pada mulanya, mereka sama-sama sebagai pemuda yang berteduh di bawah pohon tanpa mengetahui satu sama lain, karena masing-masing dari mereka menutup diri tentang keyakinannya lantaran takut diketahui. Akhirnya, setelah beberapa saat membisu, salah satu dari mereka memberanikan diri untuk mengatakan tujuannya. Kemudian pemikiran tersebut didukung oleh pemuda lainnya. Namun hal tersebut sempat diketahui oleh beberapa kaum raja Dicyanus dan melaporkannya. Sang raja murka dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh mereka. Selama berada di gua tempat persembunyian mereka, ketujuh pemuda itu ditidurkan selama 309 tahun atas izin Allah. Setelah itu, mereka keluar dari gua dan mencari makan ke kota. Ketujuh pemuda itu kaget karena keadaan kota sudah berubah dan banyak orang yang sudah beriman kepada Allah. 4 kandungan penting surat Al-Kahfi dan fadilah membacanya.
Ilustrasi 7 Ashabul Kahfi atau pemuda penghuni surga dan pemuda penghuni gua yang terbangun setelah mengalami tidur panjang selama 309 tahun di dalam gua. Kisah menakjubkan ini diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat terbaik dalam Al-Quran yang memiliki kandungan dan pelajaran berharga. Setidaknya ada 4 kandungan penting dalam surat yang terdiri dari 110 ayat ini. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 terletak pada 2 juz, yaitu juz 15 ayat 1 sampai 74 dan juz 16 ayat 75 sampai 110. Dinamakan Al-Kahfi karena di dalamnya bercerita tentang Ashabul Kahfi yang artinya para penghuni gua. Kisah Ashabul Kahfi ini diceritakan pada ayat 9 sampai 26, yaitu sejumlah pemuda yang tidur di dalam gua selama 309 tahun. Selain itu terdapat beberapa kisah penting yang semuanya mengandung pelajaran bagi kehidupan manusia. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keutamaan membaca surat ini. Pada awal-awal surat ini Allah memberikan peringatan kepada manusia yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Perkataan semacam ini adalah kebohongan besar dan orang-orang yang meyakini akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Berikut 4 kandungan penting dalam surat Al-Kahfi. 1. Kisah Ashabul Kahfi ayat 9 sampai 26. Kisah pemuda yang mendiami gua Ashabul Kahfi termasuk kisah menakjubkan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Al-Quran menceritakan kisah mereka untuk menjadi hikmah betapa pentingnya menjaga keimanan. Para pemuda yang merupakan orang-orang terhormat di kerajaan memilih keluar dari istana karena mendapati raja mereka yang zalim. Rakyat tidak mau menyembah berhala akan dibunuh. 7 pemuda Ashabul Kahfi ini memilih keluar untuk menyelamatkan diri di dalam gua demi mempertahankan iman mereka. Allah menyelamatkan mereka dari kejaran tentara istana. Ajaibnya, mereka ditidurkan di dalam gua itu selama 309 tahun. 2. Kisah 2 laki-laki pemilik kebun ayat 32 sampai 44. Kisah ini menceritakan 2 laki-laki pemilik kebun, yaitu seorang kafir dan seorang yang beriman. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Pemilik kebun yang kafir berkata, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Temannya yang beriman berkata kepadanya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan? Engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Lalu dia menjadikanmu seorang laki-laki sempurna?" Karena keingkarannya, Allah membinasakan kebunnya. Semua pohon anggurnya hancur dan menyesali perbuatannya. Kemudian Allah memberikan kebun yang lebih baik kepada laki-laki beriman itu. Hikmah yang dapat dipetik adalah agar kita waspada dari bahaya fitnah harta. 3. Kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ayat 60 sampai 82. Kisah pertemuan hamba mulia Nabi Musa dan Nabi Khidir ini menyimpan pelajaran berharga. Di dalamnya terdapat ujian ilmu. Allah menceritakan kisah Nabi Musa yang mendapatkan ilmu tentang kesabaran dari Khidir. Jika ada seorang merasa cukup dengan ilmu syar'i, maka tentu akan merasa cukup ialah Nabi Musa. Akan tetapi beliau justru meminta diajarkan ilmu kepada Khidir. Nabi Musa memang lebih utama dari Nabi Khidir karena beliau termasuk ulul azmi. Namun urusan ilmu, Nabi Musa tidak memposisikan dirinya lebih tinggi dari Nabi Khidir. Bahkan Musa memposisikan dirinya lebih rendah. Hikmah dari kisah ini, hendaknya seseorang bersabar dalam menuntut ilmu dan mewaspadai fitnah yang merusak ilmu. 4. Kisah Raja Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj ayat 83 sampai 98. Raja Zulkarnain adalah sosok hamba soleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah, sehingga dapat menjedakkan kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Beliau membuatkan dinding penghalang di antara 2 gunung yang memisahkan kaum Ya'juj dan kaum yang meminta tolong kepadanya. Dinding yang terbuat dari potongan besi dicampur tembaga panas itu menjadikan kaum Ya'juj dan Ma'juj terkunci dan tidak dapat mendakinya. Hari kiamat atas seizin Allah. Kisah ini memberi pelajaran agar kita waspada dari fitnah dan bahayanya kedudukan.
Raja Zulkarnain dapat dijadikan teladan karena menjadikan kekuasaan dan kedudukan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Keutamaan membaca surat Al-Kahfi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan salah satu perisai agar terlindung dari fitnah Dajjal, yaitu dengan membaca surat Al-Kahfi. Artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim 809. Hadis lain menerangkan, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya akan memancar cahaya terang yang menyinari dirinya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Redaksi lain, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Demikian kandungan penting surat Al-Kahfi dan keutamaan membacanya. Semoga bermanfaat. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'idin.